Halo Sobat Mancing Mania Nusantara, kembali lagi dengan saya Sena dari Easy Niche Tackle. Kali ini kita akan membahas tentang peralatan apa saja yang saya bawa untuk melakukan shooting dan fishing di Indonesia ya. Seperti kalian lihat, ini gear saya yang saya bawa. Satu hal yang tidak saya include di sini cuman cool box dan boot saya. Semuanya bisa saya muat ke dalam 2 tas, satu ransel backpack 55 liter dan satu messenger bag 16 liter. Cuma sebelum kita bahas lebih lanjut, saya akan memberitahukan kepada teman-teman untuk menekan tombol like dan tombol subscribe dan juga tombol loncengnya. Jadi kalau ada video update baru dari saya, maksudnya bisa dapat notifikasi dan bisa mengikuti progres dari vlog saya. Ini juga bisa jadi masukan ya untuk teman-teman, apa-apa saja yang bisa kalian bawa saat mancing, karena menurut saya hal ini sangat variatif ya, tergantung durasinya. Ada yang suka pack light, ada yang suka pack heavy. Cuma saya nggak bisa pack heavy juga karena saya bisa di pulau itu sekitar 12 sampai 1 kali 24 jam. Jadi saya perlu banyak lah membawa alat-alat, terutama alat untuk merekam dan hal lainnya. Yuk, tidak perlu terlalu panjang intronya, kita langsung masuk ke segmen overview gear saya. Terima kasih. Oke, pertama-tama kita akan membahas apa saja yang saya bawa dari perihal provision ya, atau makanan. Seperti yang kalian lihat di sini ada 2 tas atau pouch yang berwarna krim. Nah, 2 pouch krim itu isinya peralatan untuk saya memasak dan membuat minuman hangat ya. Ini di sini ada panci dan gelas, di sini ada poci dan tempat penyaring kopi. Untuk pemanasnya saya menggunakan kompor yang portable atau camping stove dengan windshield, dan bahan bakarnya saya menggunakan kanister gas LPG yang ukuran 230 kalau nggak salah secara gramnya. Dan untuk makanannya sendiri saya cuma membawa mie instan atau bubur instan atau beberapa mungkin produk yang siap saji lainnya, kayak mungkin masakan siap saji atau pop mie ya, biasa orang bawa pop mie, atau nasi, saya bikin nasi liwet atau apa. Untuk minumannya sendiri saya biasa membawa minuman yang sudah jadi seperti ini, kayak misalnya saya bawa minuman dingin, saya bawa nutrisari, saya bawa teh, saya bawa gula, saya bawa saus untuk menambah rasa makanan saat kita mancing atau saat kita istirahat ya. Suatu hal lagi yang selalu saya bawa itu adalah itu serbet, karena kadang-kadang kita juga pegang hal-hal panas, jadi lebih bagus kita menggunakan serbet yang selalu kita bawa. Dan tisu basah. Tisu basah ini sangat berguna saat kita sedang mungkin kecapean, tidak mau terlalu basah, cuman muka kita penuh garam, saya pakai tisu basah. Atau saya mungkin tangan saya lengket dari megang makanan atau mencampur minuman, saya pakai tisu basah, jadi tangan saya tidak terlalu lengket. Satu hal lagi untuk kenyamanan, saya selalu membawa sendok, sumpit, alat-alat makanan normal ya, karena kita juga nggak mau barbar juga di pulau kita, jadi kita tetap bersih agar tidak terkena penyakit-penyakit dari makanan, terutama keracunan makanan. Satu lagi, saya selalu membawa bantal atau sleeping bag. Bantal ini bisa jadi dua, jadi pembantu saya tidur
atau sebagai alat misalnya saya lagi capek pengen rebahan, saya biasanya rebahan dengan bantal. Atau kalau tidak ada bantal, saya selalu bawa sarung. Sarung ini berguna sebagai satu selimut, dua sebagai penahan dari angin, atau misalnya saya kedinginan atau apa, tidak ada perlindungan di tengah malam atau agak sedikit sepi, banyak nyamuk, saya bisa berlindung dengan itu. Satu hal lagi saya selalu bawa itu adalah peralatan baju ganti, seperti kaos ganti, celana ganti, buff ekstra, kaos kaki ekstra. Saya selalu bawa itu di tas saya, di luar pakaian saya bawa. Nah, mari kita bahas tentang gear kamera ya, atau elektronik. Saya selalu membawa ini, yaitu kayak kurang not in the shot ya. Oke, gitu. Nah, saya selalu membawa ini, yaitu satu tas isinya equipment atau attachment dari GoPro dan alat-alat kamera saya yang lainnya. Ini khusus untuk video, dan ini satu lagi khusus untuk audio. Sengaja saya pisahin karena saya tidak mau satu, karena kalau satu terlalu penuh dan alat sound itu lebih sensitif daripada baterai atau memory card ya. Kedua itu adalah speaker kalau untuk entertainment saya, terus 2 GoPro selalu saya bawa, dan 1 kamera atau HP sebagai alat perekam utama untuk gambar-gambar umum ya. Hal lain, saya selalu membawa 2 power bank. Selain itu saya juga membawa lampu headlamp seperti ini, 2 warna kuning. Ini yang dulu primary saya, cuma saya baru ada datang satu lagi, itu dayanya lebih lama, jadi bisa lebih jauh. Dan 2 lampu headlamp, 1 headlamp yang untuk chest, 1 headlamp untuk neck. Kenapa agak banyak? Karena saya banyakkan mancing dari pagi, siang saya break, terus mulai lagi sore sampai menuju tengah malam. Jadi dalam period 4 jam itu bisa full gas atau ibaratnya on terus atau tidak on terus, disesuaikan dengan kondisinya. Tapi pada umumnya kita mau ada backup, karena kadang-kadang kalau satu kita lupa cas baterai atau di dalam tas kita terpencet on, kita ada backup selalu. Itu sama juga halnya untuk lampu kecil ya. Dan saya ada 1 lampu untuk kayak untuk masak pada malam hari ya, untuk penerangan secara umum ya, general lighting. Selanjutnya kita menuju main course atau hidangan utama ya. Hidangan utama ini yaitu tackle gear. Tackle gear itu saya selalu membawa 2 reel. Reel di sini reel 2500 dari Shimano dan reel 1000 dari Daiwa. Dan dua-duanya high gear. Saya nggak membawa reel saya yang satu lagi yang dari Daiwa juga, ukuran 2500 juga, cuma yang non LT, jadi yang lama sekitar setara dengan 3000 seperti 2500 Shimano. Itu saya stop karena itu perlu service, jadi saya tidak bawa untuk saat ini. Untuk leader sendiri saya membawa sebenarnya 4 leader, cuman primary leader saya ini atau leader utama yang 12 dan 10. Saya ada yang mini di dalam vest saya di situ, itu ukuran 8 dan 12, cuman itu tidak terlalu kuat ya, karena dia soft fluorocarbon dan ini termasuk hard fluorocarbon. Kalau untuk mancing cumi dari arah yang banyak karang, saya rekomen hard fluorocarbon karena dia tahan abrasi lebih tinggi. Dan satu lagi, dia lebih kuat terhadap UV, jadi itu plusnya kenapa hard fluorocarbon lebih perform. Nanti fluorocarbon semakin lama semakin di dalam air semakin lemas, jadi tidak perlu takut terlalu kaku atau bagaimana. Lalu saya selalu membawa polarized sunglass warna amber atau warna abu-abu atau netral ya. Dan saya selalu membawa 2 handuk. Handuknya kenapa saya bawa 2? Karena apabila ini basah, saya selalu ada backup. Saya selalu ada backup untuk itu. Untuk lure sendiri saya membawa beberapa jenis lure ya. Lure yaitu ini adalah jig bag atau tas isinya jig.
Ini saya keluarkan kalau emang di siang hari belum ada strike, saya menggunakan EGI ya, tapi belum ada. Kita bisa pen ke bawah. Nah, di sini kalian bisa lihat ini tas jig bag. Jig bag ini isinya antara 25 sampai di 10 gram. Jadi 10 atau nggak salah paling rendah 5 gram deh. Ini bisa untuk semua jenis air, cuma terutama untuk light jigging atau short jigging. Light short jigging LSJ atau ya bisa dibilang ultra light jigging. Nah, satu lagi saya membawa tas yang tackle box yang 2 side dari brand lokal ini, yang isinya minnow dan top water lure. Satu lagi yang saya selalu bawa itu ada satu tas isinya snap dan assist hook ya, untuk dipasangkan pada jig-jig di sini, karena kalau kalian lihat sebagian besar jig di sini belum terpasang assist hook atau aksesoris lainnya. Menuju ke EGI, saya selalu bawa minimal 10 EGI yang saya akan coba atau saya eksperimen dengan beberapa produk ini. Untuk saat ini saya akan fokus kepada produk-produk Yamashita, yaitu Yamashita Head Tune. Terus ini menggunakan EGI kecil, pas atau pouch EGI kecil 2,2 sampai 1,5 ke bawah saya masukkan ke sini. Lebih kecil dari itu saya rasa tidak worth it. Dan satu lagi ini tas EGI yang isinya 2,5. Dan ada beberapa EGI yang ini beberapa produk yang saya akan bawa dan review di lapangan, terutama yang Head Tune series ini, dan saya akan menjelaskan headband dan ini tip run sinker ya, untuk teman-teman yang suka tip run tapi tidak punya EGI tip run, nanti kita bahas. Nah, selanjutnya di bawah ini saya ada tas EGI nih yang besar. Ini bisa muat sekitar 25 EGI ya, atau mungkin 20 sampai 25 EGI ukuran 3.0. Jadi cukup massive atau banyak kapasitas storage-nya. Itu untuk EGI juga eksperimen atau saya mau coba di lapangan. Saya juga ada beberapa EGI dalam pouch ini, dalam toples ini. Ini bukan saya jualan ya, bukan jualan permen ya, tapi ini isinya EGI lokal. Kenapa saya EGI lokal di sini? Karena kalau saya sudah di air, saya nggak taruh di sini lagi. Saya ganti dengan EGI holder seperti ini. EGI holder ini juga ada alat untuk ikajime dan pembenaran ruwet. Jadi saya kalau di air tuh tidak pusing. Mana ikajime saya tuh gitu. Jadi tinggal saya, oh di sini udah ada. Jadi tidak pusing. Hal lainnya juga saya membawa gaff, cuma jarang saya pakai, dan ini saya ada landing net. Landing net ini untuk saya gunakan waktu saya berada di air atau ngoyor. Jadi selalu saya bawa ini karena terkadang waktu kita lagi wading itu banyak hal yang mengganggu untuk agak sulit untuk memasukkan cumi yang kita dapat, apalagi yang besar, langsung ke tempat penyimpanan cumi yang kita bawa kemana-mana. Jadinya saya menggunakan EGI, menggunakan korang atau landing net ya. Satu hal lagi yang paling penting, menurut saya lebih penting daripada kalau kita daripada nggak bawa selimut atau itu, adalah ini tas PG3K. Banyakan teman angler Nusantara yang saya lihat tidak bawa alat tas P3K ini. Minimal ada alat untuk pertolongan pertama seperti betadine atau kasa, atau seperti ini membawa kain untuk mengikat tangan atau mengikat luka, menahan luka agar tidak terlalu tajam. Karena kita di sini berada di air, berada di luar, jadi harus selalu ready untuk segala kondisi. Menurut saya itu cukup komprehensif ya, penjelasan saya tentang
apa saja yang saya bawa. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Bagi teman-teman yang belum, ayo subscribe. Dan juga apabila teman ada komen atau ada input, silahkan masukkan di komen. Saya akan dengan senang hati akan reply atau akan saya like juga komen Anda. Dan menurut saya ini saya wrap things up ya, atau saya bilang saya closing lah. Kita closing. Ini adalah salah satu contoh perawatan saya, mungkin kalian agak beda. Jadi harap di komen dan di like dan di subscribe dan hit tombol loncengnya. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dan selalu sehat dan salam sejahtera.